Halo paman-paman, gimana kabarnya? Apakah sudah narik Jojulo atau sudah bawa lari uangnya? Saya rasa bisa jadi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kang Nyasar atau Kang Begal, atau yang lebih tepat Roronoa Zoro. Roronoa Zoro merupakan kru bajak laut topi jerami yang ingin menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Sebagai seorang pengguna teknik pedang Santorio atau 3 pedang, sejak awal di cerita One Piece Zoro muncul dengan membawa 3 bilah pedang. Berikut ini ringkasan cerita semua pedang yang pernah digunakan Zoro tanpa basa-basi. Berangkat toke. Shichi Wado Ichimonji. Wado Ichimonji merupakan pedang besi pertama yang dimiliki Zoro. Pedang tersebut didapat dari Koshiro, guru Zoro berlatih pedang saat kecil. Koshiro memberikan pedangnya setelah Kuina meninggal dunia. Kuina adalah anak Koshiro. Ia sekaligus teman Zoro berlatih pedang. Selama latihan, Zoro tidak pernah menang saat beradu pedang dengan Kuina. Koshiro memberikan Wado Ichimonji kepada Zoro sebagai amanah agar Zoro melanjutkan cita-cita Kuina menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Tas Wado Ichimonji baru diketahui Zoro ketika berada di Pulau Loguton. Di pulau tersebut Zoro bertemu dengan Tashigi, seorang gadis maniak pedang yang mirip dengan Kuina. Tashigi berkata bahwa Wado Ichimonji merupakan salah satu pedang tertajam di antara 21 pedang lain di dunia. Saat bersama Tashigi, itu pula Zoro mendapat pedang kedua dan ketiganya. Nomor 2. Sandai Kitetsu. Loguton merupakan pulau yang ramai dikunjungi orang di antara pulau-pulau di es blue lainnya. Karena tempat itu merupakan pulau legendaris di mana tempat eksekusi sang raja bajak laut. Di pulau tersebut, Zoro berniat membeli pedang setelah 2 pedangnya patah akibat bertarung melawan Mihawk di Barati. Di toko pedang milik Ippon Matsu, Zoro hendak membeli pedang dan bertemu dengan Tashigi. Tashigi merekomendasikan Sandai Kitetsu karena pedang tersebut merupakan salah satu dari 50 pedang terbaik di dunia. Namun, Ippon Matsu melarang Zoro membelinya karena pedang tersebut terkutuk. Semua orang yang pernah memakai Sandai Kitetsu mati menggenaskan. Zoro sudah merasakan hal itu saat memegangnya. Tapi tanpa berpikir panjang, Zoro mengadu kutukan tersebut dengan takdirnya. Sandai Kitetsu dilempar ke atas dan dibiarkan berputar jatuh ke arah lengan kiri Zoro. Takdir Zoro tidak kalah dengan kutukan Sandai Kitetsu. Pedang tersebut jatuh dan menancap di lantai toko dengan berputar melewati tangan Zoro. Zoro mendapatkan pedang keduanya. Terkesima atas tekad kuat Zoro sebagai pendekar pedang, Ippon Matsu tidak menarik uang sepeser pun dari Zoro. Bahkan, ia memberi 1 pedang lain untuk Zoro, itulah pedang ketiganya. Nomor 3. Yubashiri. Seorang pedagang pedang tentunya mengetahui banyak hal tentang pedang yang berkualitas. Bahkan, tidak jarang seorang pedagang pedang mempunyai pedang simpanan yang dibanggakannya. Begitulah kiranya sosok Ippon Matsu. Pedagang pedang di Loguton tersebut mempunyai salah satu pedang kebanggaan yang tidak dijual yang bernama Yubashiri. Pria tua yang sudah lama hidup di dunia bisnis pedang tersebut sangat terpesona dengan sosok Zoro. Setelah memberikan Sandai Kitetsu secara gratis, Ippon Matsu mengambil Yubashiri yang disimpan di dalam bagian toko. Dengan bangga, ia mempercayakan Yubashiri kepada Zoro, sambil menyerahkannya Ippon Matsu dan berkata, "Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan pendekar pedang hebat seperti dirimu." Dengan hal itu, Zoro mendapatkan pedang ketiganya, Yubashiri, maka lengkap sudah pedang Zoro saat itu. Nomor 4. Susui. Tidak butuh waktu lama bagi Zoro untuk bertemu dengan pedang yang ditakdirkan bagi dirinya. Di pulau berikutnya, Zoro bertemu seorang samurai negeri Wano yang bernama Ryuma. Wano merupakan negeri yang terkenal karena kehebatan samurainya dalam menggunakan pedang. Sehingga bukan hal yang mengejutkan jika Ryuma memiliki pedang yang bagus. Pedang tersebut bernama Susui. Ryuma sebenarnya telah meninggal. Saat itu ia dihidupkan kembali sebagai zombie dengan kekuatan Gekko Moria. Saat pertama kali mendengar bahwa Ryuma adalah samurai dari Wano, Zoro sangat ingin bertarung dengannya.
Susui berhasil Zoro dapatkan setelah bertarung sengit dengan Ryuma. Dalam hal ini bukan berarti Zoro merebut pedang itu dengan paksa. Karena ketika akhir pertarungan, Ryuma berkata, "Jika kamu yang akan menjadi tuan Susui, maka ambillah. Dia pasti akan senang melayanimu." Dengan hal itu, Zoro mendapatkan pengganti Yubashiri. Nomor 5. Enma. Enma merupakan pedang legendaris yang dianggap sebagai salah satu pedang paling tajam di dunia. Pedang ini dulunya adalah pedang milik Kozuki Oden. Sekarang, pedang ini jatuh ke tangan Roronoa Zoro. Hiyori memohon Zoro untuk meninggalkan Susui, curiannya di tempat yang seharusnya di Wano. Ia menawarkan Enma sebagai pengganti Susui. Zoro menyetujui usulan Hiyori dan meninggalkan Susui untuk Enma. Sebagai salah satu pedang terkuat di dunia, bukan perkara mudah untuk menguasai Enma. Pasalnya, hanya Oden yang diketahui satu-satunya pengguna pedang yang mampu menjinakkan Enma. Zoro pertama kali mendapatkannya mencoba untuk memotong pohon. Alih-alih mampu melakukannya, Enma justru malah membuat Zoro memotong bagian tebing besar. Enma membuat penggunanya secara paksa menggunakan Bosoku Haki atau Ryu. Itulah beberapa daftar pedang Roronoa Zoro yang digunakannya. Adakah pedang Zoro yang terlewatkan? Jika ada, boleh paman sampaikan di kolom komentar. Nah, oke paman-paman, mungkin itu saja. Jika ada kekurangan atau masukan, boleh diberikan di kolom komentar. See you next time, bukan anak kecil paman.